Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cermat. Kembali lagi dengan rangkaian video tentang prinsip dasar operasi migas. Jadi ini kemungkinan ini video terakhir nih ya, nomor 05. Jadi kita udah ngomongin soal gimana cari minyaknya, ini sudah, gimana membuat lubangnya sudah, mengangkatnya sudah, ada 2 video kemarin 3A dan 3B. Terus proses juga seperti apa, di stasiun juga sudah, dan terakhir kita jual deh. Oke, jadi langsung aja. Nah, penjualan migas itu di video ini ada beberapa hal yang saya mau bahas ya. Satu, kayaknya kita ngomongin soal fasilitasnya deh. Fasilitas atau alat. Sederhana, ini sederhana sekali. Alatnya bukan yang ini cuma dikirimnya ke apa aja gitu alat-alatnya. Lalu perbedaan antara apa namanya, jual minyak dan gas dan faktor yang mempengaruhi. Kirain video kelima bakal udah lebih bagus tulisannya, ternyata enggak juga. Pokoknya faktor yang mempengaruhi. Oke, ya langsung aja. Jadi alat-alatnya adalah ada beberapa ya. Yang paling utama itu adalah, jadi dari stasiun kita nih, misalnya dari sebuah stasiun itu dikirim, dipompakan ya kan, ada pompa, ini dikirim ke kilang. Ini kilang-kilang besar nih, seperti yang ada di Pelaju gitu kan. Nih. Nah, lalu bisa juga dikirim langsung ke ada kapal nih yang di dalamnya ada banyak rongga-rongga, isinya bisa untuk minyak, bisa untuk gas. Pokoknya kurang lebih sebenarnya itu ya, beda alatnya, fasilitasnya, sederhananya. Nah, bedanya adalah kalau minyak itu biasanya bentuknya tangki dan tidak dikasih tekanan gitu. Kalau gas ini biasanya dikasih tekanan dia supaya bisa muat lebih banyak gitu. Kalau minyak itu kan nggak bisa ditekan lagi kan, dia nggak bisa zat cair itu susah ditekan lagi. Kalau gas itu masih bisa ditekan terus sampai dia akhirnya tekanannya tinggi, sampai akhirnya dia berubah menjadi liquid gas. Nah, itu yang biasanya di storage-nya itu di saat disimpan itu dijual seperti itu. Berikutnya beda ininya ya. Beda antara minyak sama gas. Kalau minyak itu yang dijual volume dari si volume itu pokoknya benar-benar biasanya, ini biasanya ya, biasanya. Itu seadanya dalam arti misalnya kita bisa produksi 1000 barel. Nah, 1000 barel itulah yang dipompakan. 1000 barel itu juga lah yang diterima oleh si pembelinya gitu ya, yang penerimanya. Tapi kalau gas itu ada angka tetapnya. Misalnya contoh, sebuah perusahaan, misalnya contoh PLN lah mudahnya. PLN beli dari sebuah perusahaan migas nih, contoh dari katakan dari Chevron gitu misalnya ya, atau jangan Chevron ya, atau dari Pertamina lah. Nah, perjanjian mereka misalnya per bulan, per hari mereka akan membeli 10 juta, MM itu juta, MMBTU per day. Day ini hari ya. Nah, jadi yang dikirimnya harus gitu. Nah, kalau produksi si lapangan si KKKS-nya itu, si perusahaan minyaknya itu, dia misalnya katakan bisa 30 nih, ya. Berarti ya 10 akan dikirim ke sini, dia punya 20 yang dia bisa cari lagi untuk kontrak lain, gitu. Silahkan dicari. Tapi yang penting
10 ini harus terpenuhi terus, selalu terpenuhi, ya. Dan si pembelinya juga punya kewajiban untuk menyerap ya 10 itu juga. Gitu. Ini bedanya, beda paling mendasarnya adalah ini. Jadi kalau gas itu kenapa gas itu dari mulai beli bloknya sampai dia bisa dijual barangnya itu biasanya agak bukan ini lebih panjang lah ini ya urusannya, karena dari sisi perkontrakan, dari sisi perjanjian jual beli gasnya itu lebih saya nggak mau bilang rumit, lebih banyak lah yang dipertimbangkannya gitu ini, karena dia harus ada yang pembelinya kan. Nah, sedangkan minyak itu banyak kebutuhannya, membelinya tuh banyak gitu. Oke. Nah, sederhananya itu. Jadi kalau minyak tuh seadanya dipompain aja terus. Ya kan, sedangkan kalau gas tadi ada angka tetap yang harus dikejar itu setiap hari harus gitu terus. Nah, terkait kondisi saat ini yang terjadi nih. Untuk keduanya ya. Jadi tadi kan faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi keadaan seperti ini dari sisi konsumsi ya, baik itu industrial maupun perumahan maupun transportasi, ini 3 yang utama nih kan, kebutuhan migas itu terutama untuk memenuhi kebutuhan 3 ini ya. Sama perumahan nih maksudnya energi ya, perumahan sama inilah, pokoknya energi lah, pemenuhan untuk listrik segala macam. Ini dalam keadaan saat ini semua industri itu turun sekali, ininya sangat turun permintaannya, konsumsinya ya. Oleh karena itu PJBG itu perjanjian jual beli gas maupun minyak itu harus dilihat kembali, harus direview kembali, bisa jadi akan berubah itu. Nah, harapannya adalah dalam kontraknya sudah tertuang, cuma nggak tahu nih dalam keadaan kondisi terkait COVID-19 wabah ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kita nggak tahu tuh bagaimana ininya. Pasti setiap perjanjian akan beda-beda ini ya nanti ketentuannya. Tapi sudah kerasa sekali ya, kayak ya kalau orang biasanya pergi ke kantor setiap hari berarti 5 hari seminggu dan dia bisa ngisi bensin bisa 1-2 kali seminggu. Sekarang nggak ngisi bensin sama sekali. Otomatis stok di dunia itu ya, stok migas di dunia, ini kita ngomongin stok, warnanya jadi ini ya, sudahlah, stok migas di dunia kan naik. Oleh karena itu minyak di mana-mana nih penuh tangki. Kelihatan tuh kemarin di Singapura banyak tanker yang harus ngantri karena nggak ada, dia mau offload, dia mau jual kemana nggak tahu, nggak ada yang mau beli gitu. Makanya harganya semua tuh turun gitu. Dan gas pun seperti itu sama juga, walaupun gas nggak separah minyak ya turunnya ya, karena gas masih banyak dibutuhkan, banyak power plant yang masih membutuhkan gitu. Banyak industri juga yang nggak turun-turun amat kegiatannya, jadi masih oke lah. Tapi kurang lebih seperti itu, faktornya itu banyak ya, tapi terutama adalah konsumsi. Nah itu sekarang terasa sekali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dari sisi penjualan. Dari fasilitas alat itu ada tanker, ada kapal, ada kilang, macam itu yang ini. Perbedaan antara jual minyak, perjanjian jual beli minyak gas itu kurang lebih, kalau minyak itu kalau di Indonesia paling nggak ya, itu bisa dipompain berapapun itu diserap pokoknya. Kalau gas itu tergantung dari perjanjiannya, karena penyerapannya tidak sama gitu, beda-beda setiap perusahaan. Oleh karena itu ada angka fixnya biasanya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan migas itu banyak sekali, tapi pasti kembali ke konsumsi dunia, seperti transportasi, industri, kebutuhan energi, terus apa tadi, perumahan juga satu lagi. Itu semua mempengaruhi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah video terakhir dari rangkaian dasar operasi migas. Jadi mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan ya.
Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan lihat gimana kita bisa mengembangkan lagi video-video ini tentang belajar ini. Nanti bisa kita lihat detail-detail beberapa pekerjaan ya, misalnya workover itu ngapain, lalu kalau pigging itu ngapain, lalu kalau disebut PM, preventive maintenance itu apa misalnya, dan sebagainya. Oke, jadi sekian dulu untuk yang kini penjualan migas. Silakan kalau ada pertanyaan ditanya di komen di WhatsApp. Semoga bermanfaat dan nantikan kuisnya sebentar lagi akan dipublish. Oke? Thank you for watching. Terima kasih banget yang sudah stay dan nonton terus sampai video terakhir ini. Insya Allah apa yang sudah ditonton ini bisa mudah dicerna ya, dan bisa bermanfaat. Jadi minimal bisa ngobrol lebih enak lah gitu sama orang-orang di lingkungan migas gitu, ngerti. Oh ya, Bapak di bagian mana drilling? Oh, drilling itu, waduh Pak, pernah mengalami kick nggak atau blowout gitu. Kalau diproduksi, wah Bapak sumurnya kayak gimana di sana Pak? Per cluster atau enggak dibuatnya? Ya, itu udah lumayan ada ini kan, bisa nyambung lah gitu, enak lah jadinya. Oke, sekali lagi sekian dulu lah kebanyakan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.